Nah, kita lihat data ini. Tadi dari Pak Agus Melas yang tadi memberikan video, dikatakan di data terbaru nih tahun 2023, jumlah pemilih untuk pemilu tahun 2024 bisa mencapai 204 juta. Di antaranya adalah 53-55% adalah pemilih pemula dan pemilih pemuda, yaitu 107-108 juta. Kira-kira kalau ngisi GBK berapa GBK ya Kak ya? Nah itu coba nanti ya, itu PR di rumah, coba diisi kalau 100 juta itu berapa kali GBK. Nah next, kadang-kadang ya Kak ya, kita kalau ngomong masalah pemilu itu serem ya, aduh harus milih calon, ada banyak sekali pilihan gitu, belum nanti kertas suara gitu ya. Padahal sehari-hari itu kita kan milih, ini contohnya kan milih sarapan, mau bubur ayam apa sereal. Nah itu kan pilihan ya, pilihan mau bubur katanya, wah udah bubur dan Nah itu aku belum nanya ya, mau diaduk apa enggak. Aduh, oke jadi kalian tuh sebetulnya iya pakai sambal apa enggak, kacang apa enggak. Nah milih itu udah biasa ya kan ya Kak ya. Next lagi, belum misalnya mau pilih baju kan, oh mau pakai rok apa enggak kalau perempuan ya hari ini gitu. Itu contoh pilihan-pilihan. Kalau Kak, ini singkat aja, kalau Kak pilihan paling terdekat yang dibuat pagi hari ini apa kira-kira? Sarapan. Oh sarapan apa katanya, kalau Kak Mahidin apa? Ya. Oh. Karena tadi hadapin teman-teman yang muda, biar saya juga muda. Nah itu semua pilihan kan ada dasar pertimbangannya ya, kayak dari yang sederhana sampai pilihan yang konsekuensinya besar. Nah kebetulan nih kita mau masuk ke pilihan pertanyaan yang berikutnya. Nah peserta yang ada di sini kan sebagian besar pemilih pemula nih Kak. Mungkin yang online juga nih menyapa yang hadir di Zoom ya. Halo. Ini pemilih pemula. Nah bisa tolong nggak berbagi cerita nih, waktu milih pertama kali, ada nggak yang lucu, unik, atau malu-maluin, atau apa gitu. Mungkin boleh, mungkin gantian dari Kak Nel dulu ya sekarang ya. Oke, mungkin ada sebagian yang relate, karena dulu tuh waktu aku umur 17 tahun tuh 2000 berapa ya, 2007 apa kalau nggak salah ya, apa 2000 berapa lah, lupa. Pokoknya aku dulu milih yang ganteng, kayak jadi aku nih siapa nih mending-mending gitu kan. Jadi kayak bukan karena aku tuh ini ya, cuma kalau menurut aku sih, ini emang aku nggak peduli aja, bodo amat deh siapa yang mau kepilih, emang apa urusannya sama gue gitu kan. Apalagi dulu masih SMA kan shallow banget pikirannya, cuman ya cuman pacaran gitu kan, cuma nonton. Nah kalau sekarang tuh aku baru sadar kenapa sih sampai dulu aku kok se-shallow itu gitu ya. Karena memang dulu zaman aku SMA nggak ada tuh komunitas kayak beneran Indonesia kayak gini tuh nggak ada. Jadi aku bingung belajar politik di mana PKN juga gurunya udah sorry to say udah uzur-uzur gitu kan. Kalau ngajar juga kayak ngantuk gitu kan. Nah, dan Google tuh belum kayak sekarang, media pun belum ada tuh yang keren-keren yang emang easy to digest gitu ya. Jadi memang aku tuh dulu benar-benar nggak tahu gimana. Jadi memang aku belum aware sama konsekuensi dari pemilihan umum tuh apa. Padahal kalau kita lihat di misalnya di mana nih, aku punya datanya di Argentina gitu ya. Itu anak mudanya umur 17 tahun, bahkan ada yang 15 tahun bikin namanya undang-undang baru soal perubahan iklim. Itu anak muda yang bikin. Kenapa bisa anak muda kok dilibatkan? Karena mereka akhirnya bisa memilih pemimpin di level DPR gitu ya kalau di sana, dan level presiden yang emang terbuka gitu, yang emang sadar bahwa kita harus dengar suara anak muda loh gitu loh. Kita tuh udah nggak update sama perkembangan zaman gitu kan. Kayak dulu mau nutup TikTok, ya padahal tuh penting kan buat Gen Z untuk nyari informasi, tapi mungkin yang udah berumur atau yang udah nggak update tuh nggak merasa penting. Jadi memang itulah gunanya kalian milih pemimpin yang emang peduli sama isu kalian. Misalnya isu apa nih, isu sekolah gratis kah, isu misalnya perubahan iklim yang panas banget kah, atau gimana. Itu kan harus bener-bener cek gitu. Misalnya dapil kalian tuh dapil Jakarta Barat dan Pusat ya kalau di sini gitu ya. Lihat tuh caleg-calegnya kan udah mulai banyak tuh baliho-baliho yang ngucapin Selamat Idul Fitri gitu ya. Lihat nih, googling gitu. Ini siapa nih ini orang nih? Jangan-jangan nih cucunya someone yang dulu membuat gitu ya, membuat litsus gitu kan. Jadi cek gitu ya. Jangan sampai kita balik lagi ke masa gelap dulu. Jadi kan emang harus Google sih, itu yang paling gampang gitu ya. Nah terus yang kedua, kalau kita lihat di Irlandia emang inklusif banget ya kalau Skandinavia tuh. Dia punya majelis pemuda umur 10 sampai 17 tahun. Jadi anak-anak 10 tahun tuh udah disuruh mikir gitu, shaping the direction-nya untuk si negara tersebut. Jadi memang kedepannya sih aku berharapnya kalian pilih pemimpin yang menghargai suara anak muda gitu ya. Bukan hanya
gayanya doang muda, tapi juga peduli sama kehidupan kalian ke depan gitu. Dan aku yakin ketika kalian udah bikin demand, dengungan gitu ya, kayak si Aubimax yang bikin itu ya, itu pasti lama-lama orang akan, oh gue harus dengerin suara anak muda nih gitu. Jadi memang ketika kalian apatis, ya udah nggak ada demandnya, nggak ada pemaksaan denger anak muda, akhirnya pemimpin yang maju pun itu aja gitu. Jadi emang ini kalian harus should be aware banget gitu. Paling gitu sih. Ini kayak demo ya. Enggak, terima kasih ya Kak Nel ya. Jadi ada pembanding nih gimana sih anak-anak muda di Argentina, di Skandinavia seperti apa. Nanti teman-teman ini kan your phone information is at your fingertip ya. Jadi bisa langsung dicari. Kalau Kak Mahyudin gimana? Ya, sebelum saya menceritakan pengalaman pertama saya pada saat memilih ya, saya mau tanya dulu sama teman-teman semua nih, udah tercatat belum dalam daftar pemilih? Harus dicek dulu tuh kalau nanti di KPU tuh ada sistem yang dia kirim, nanti saya coba kasih ke Avia, nanti apakah di situ sih tulisnya sampai 22 Mei itu situ batasnya, apakah masih bisa digunakan atau enggak? Cek dulu. Nah, kalau nama kita sudah tercatat, ya sudah syukur kita bisa. Nah, kalau belum, segera laporkan ke kami pengawas pemilu terdekat, misalnya di Panwascam boleh, kelurahan boleh, di Bawaslu kota atau provinsi, atau pengen main-main ketemu saya di provinsi juga nggak apa-apa. Nanti kita layani. Saya mau ketemu Pak Mahyudin nanti diantar nanti, nggak apa-apa, kita terbuka. Itu yang paling penting. Nah, bagi teman-teman semua, jangan sampai nanti udah semangat memilih, wah namanya nggak tercatat, sayang sekali kan. Padahal momennya 5 tahun sekali loh. Nah kan pemilu kita ini kan per 5 tahun ya. Kenapa sih per 5 tahun? Karena kebutuhan kita setiap 5 tahun itu berbeda-beda. Misalnya saya 5 tahun yang lalu dengan 5 tahun sekarang atau 5 tahun ke depan berbeda-beda. Maka harus dibuat per 5 tahun. Nah demikian juga nih teman-teman nih, generasi baru sekarang nih, generasi milenial. Juga harus diakomodasi, harus dipertimbangkan kepentingannya. Nah, mereka sudah masuk 17 tahun nih pada saat hari H nanti. Udah masuk itu, nanti dihitung walaupun sekarang 16 tahun, tetapi pada saat hari H itu 17 tahun sudah diberikan hak kepada teman-teman semua. Nah, jangan sampai tertinggal loh, teman-teman. Karena apa? Ini pengalaman yang luar biasa bagi teman-teman semua. Bisa dibayangkan kalau hari ini saya menjadi pengawas pemilu, suatu saat teman-teman semua menjadi pengawas pemilu. Nah, atau tadi mau jadi caleg, mau jadi presiden bahkan, itu kan prosesnya harus belajar dari sekarang. Nah, kalau kita nggak belajar, nggak tahu nih bagaimana runutan sejarahnya. Nah, kalau kita bicara pemilu 55 sampai dengan sekarang kan udah 12 ke 13 nanti pemilu kita. Kalau kita nggak belajar, bagaimana mau mengelola teman-teman negara nanti? Kalau nggak tahu. Jadi harus secara runut diikuti. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh Kak Avia dan teman-teman ini sangat luar biasa untuk memberikan pengetahuan. Bagaimana Kak Nel tadi menjelaskan tentang pemilu 55 yang 71 lah ya, sampai 97 itu ada agak sedikit hiruk pikuk segala macam. Nah, teman-teman masuk di dalam pemilu yang agak bebas. Jadi tidak lagi ditekan tuh. Kalau ada yang tekan nanti teman-teman semua, kalian harus milih ini dengan uang segala macam, laporkan ke kami. Ada tadi tuh, yang penindakan tuh terakhir tuh. Nanti kami yang proses. Nah, kalau zaman saya dulu, pengalaman pertama itu memang masih dalam 97 lah, masih dalam suasana itu. Jadi ya kita harus sedikit belum begitu bebas lah ya. Nah, kalau sekarang teman-teman sudah bebas, jadi bisa menentukan sesuai dengan selera, sesuai dengan visi, misi, dan kepentingan teman-teman semua. Misalnya teman-teman, wah saya ini bercita-cita mau S2 ke luar negeri. Nah, siapa nih calon legislatif atau eksekutif yang bisa membawa misi ini? Wah, ini nih saya pilih. Atau hal-hal lain yang diinginkan oleh teman-teman semua. Makanya penting, jangan sampai nanti udah nggak milih, nanti pas perjalanan pemerintahan protes-protes. Lah pada saat milih nggak ikut. Itu kan nggak baik lah. Nah, kita harus terlibat dulu. Meskipun pilihan kita mungkin menang, syukur ya. Apalagi kalah, tetap harus kita kawal. Ini kan bagian dari kontrol ya. Makanya kalau di dalam pemilu kita ini kan nggak ada lagi yang istilahnya pertanggungjawaban. Nah, di mana pertanggungjawaban pemimpin kita pada saat pemilu? Nah, kalau pemilunya dipilih kembali presidennya, berarti seperti Pak Jokowi sekarang kan 2 periode, berarti diterima pada saat periode pertamanya. Nah, seperti itu pertanggungjawabannya. Jadi, teman-teman harus ikut di dalam pemilu. Pertama, cek dulu itu namanya ada apa enggak.
Iya, karena di DKI sendiri kan sudah ada penambahan nih Kak Afia. Kemarin waktu awal itu kalau di pemilu kemarin ada 7.800.000 pemilih di DKI. Nah, sekarang ada penambahan di DPS pertama awal itu baru 8.030.000. Nah, terakhir pleno yang dilakukan oleh KPU itu sudah tambah menjadi 8.099.000. Jadi ada penambahan yang signifikan. Nah, artinya kalau teman-teman ini belum masuk, berarti ada penambahan. Nah, ada perubahan-perubahan daftar pemilih sementara. Jadi barangkali itu Kak Afia. Siap, terima kasih. Ini saling melengkapi nih jawabannya ya, Kak Nel dan Kak Mahyudin. Nah, ini kalau pertanyaan berikutnya,